di sini akan membacakan penyebab perubahan sosial. Topik yang kita pilih adalah banjir besar di Jakarta. Kita di sini akan menjelaskan ada 3 faktor penyebab terjadinya banjir besar di Jakarta. 1. Dampak positif, 2. Dampak negatif, dan usulan solusi dari kami. Saya akan yang membacakan 3 faktor utama penyebab terjadinya banjir besar di Jakarta. Pertama, karena curah hujan yang tinggi. Intensitas hujan yang sangat tinggi dalam waktu lama menyebabkan air meluap dan sistem drainase tidak mampu menampungnya. 2. Kondisi geografis. Jakarta terletak di dataran rendah sebagai wilayah berada di bawah permukaan laut, sehingga mudah tergenang saat air pasang atau hujan deras. 3 dampak positif. 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat. Banjir membuat masyarakat lebih sadar pentingnya menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan menjaga fungsi daerah resapan air. 2. Mendorong gotong royong. Saat banjir, rasa solidaritas dan kebersamaan masyarakat biasanya meningkat karena saling membantu mengevakuasi, menyediakan makanan, dan kebutuhan lainnya. 3. Evaluasi dan perbaikan kebijakan. Banjir besar mendorong pemerintah untuk lebih serius memperbaiki sistem drains, normalisasi sungai, dan tata kota. 3 dampak negatif. 1. Kerugian ekonomi. Rumah, kendaraan, barang elektronik, dan infrastruktur rusak. Aktivitas perdagangan dan perkantoran terhenti. 2. Korban jiwa dan kesehatan. Banjir bisa menyebabkan tenggelamnya warga atau kecelakaan. Penyakit menular meningkat, seperti diare, leptospirosis, ispa, dan penyakit kulit. 3. Tergantungnya aktivitas masyarakat, sekolah diliburkan, pekerjaan terhambat, transportasi lumpuh, lalu lintas macet karena banyak jalan tergenang. Dampak negatif yang dipilih dari kelompok saya adalah korban jiwa dan kesehatan. Usulan solusi dari dampak negatif di atas adalah 1. Pencegahan penyakit menular. Gunakan air bersih untuk minum dan memasaknya seperti air rebus atau minuman berkemasan. Hindari kontak langsung dengan air banjir. Gunakan sepatu bot atau sarung tangan jika harus melewatinya. Tutup makanan dan minuman agar tidak terkontaminasi. 2. Menjaga kebersihan diri. Rajin mencuci tangan dengan sabun setelah kontak dengan air banjir atau sebelum makan. Segera mandi setelah melewati banjir. Gunakan antiseptik pada luka agar tidak terinfeksi. 3. Pengendalian lingkungan. Buang sampah pada tempatnya agar tidak menyumbat saluran air. Bersihkan rumah dan lingkungan pasca banjir dengan disinfektan. Keringkan genangan air untuk mencegah sarang nyamuk seperti DHF atau malaria. Ada sedimentasi, solidaritas, evaluasi, sistem drainase, normalisasi, leptospirosis. Nomor 1. Sedimentasi adalah proses pengendapan partikel padat yang terbawa oleh air, angin, atau es lalu mengendap di suatu tempat. Solidaritas adalah rasa kepedulian, kebersamaan, dan kesetiakawanan antar individu atau kelompok yang mendorong seseorang untuk saling membantu tanpa pamrih. Evaluasi adalah proses menilai, mengukur, atau memberikan penilaian terhadap suatu kegiatan, program, dan hasil kerja untuk mengetahui sejauh mana tujuan telah selesai atau tercapai. Sistem drainase adalah sistem pengaliran atau pembuangan air dari suatu kawasan agar tidak terjadi genangan atau banjir. Normalisasi adalah proses mengembalikan sesuatu ke keadaan normal, wajar, atau standar sesuai fungsi dan tujuan. Leptospirosis
adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Leptospira dan biasanya ditularkan melalui air atau tanah yang terkontaminasi urin hewan, terutama tikus.